pasti kalau kalian nonton konten ini, kalian kan udah punya smartphone. Kalian bisa akses YouTube, kalian bisa akses TikTok, Reels, sosial media kalian, ataupun Google lah. Untuk mencari informasi ada apa sebenarnya gitu. Apa sebenarnya yang sedang diagendakan. Halo Critical Thinkers, selamat datang di Kamar Rahasia. Playlist baru atau tema baru di channel gua. Di Kamar Rahasia ini, gua akan ngebahas obrolan-obrolan ataupun topik-topik yang gak gua bahas di Ngopirasi dan juga Off Grid Journey. Buat kalian yang udah support channel gua ucapin terima kasih banyak buat kalian semuanya. Dan buat kalian juga yang masih belum subscribe, mungkin boleh dibantu tekan tombol subscribe-nya dulu ya guys. Dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. So, are you ready to unlock your mind and open your eyes to explore the real life? Apa sih Kamar Rahasia ini? Kamar Rahasia ini gua tetap akan ngebahas topik-topik seputar konsep hidup, self-improvement, mindset, dan tentunya juga teori-teori konspirasi. Nah, di Kamar Rahasia ini bedanya apa sih dengan konspirasi dan juga Off Grid Journey? Kalau di Kamar Rahasia ini gua akan bahas topik-topik yang lebih sensitif dan lebih deep ya, lebih dalam tentang teori-teori konspirasi. Nah, makanya gua nggak akan bahas saat gua syuting di luar ataupun outdoor ya, gitu, seperti Ngopirasi dan juga Off Grid Journey, karena memang ini sifatnya rahasia ya. Mungkin juga di sini gue pengen sampaikan juga ke teman-teman semuanya bahwa gue masih ngelihat di luar sana masih banyak orang-orang yang menutup mata ya, ataupun nggak peduli dengan apa yang sedang terjadi saat ini gitu. Seolah-olah menurut mereka yang terjadi dalam beberapa tahun ke depan itu nggak berpengaruh besar ke kehidupan mereka gitu ya. Padahal di sini sudah banyak sekali informasinya ya. Bahkan bukan hanya di channel Indonesia tapi channel luar negeri juga itu sudah banyak orang-orang yang ngebahas tentang agenda elit global. Agendanya itu apa sih sebenarnya guys? Kok kayaknya selalu dibahas yang seperti ini tuh masuknya ke kategori teori konspirasi. Menurut gue pribadi, ini tuh udah nggak bisa dibilang teori konspirasi lagi ya guys. Kenapa? Karena hal yang terjadi saat ini tuh sudah makin jelas terlihat bahwa agenda ini tuh sedang berjalan saat ini. Sedang melakukan pengumpulan data, sedang proses yang sudah sangat dekat. Ya kalian bisa bayangin ya, 3 atau 5 tahun ke depan itu adalah waktu yang singkat. Nah kalau kalian gak peduli dan menutup mata dengan apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kalian, kalian siap-siap bakalan nyesel seumur hidup. Kenapa sih sebenarnya harus sadar dan juga membuka mata dan membuka pikiran kita ya untuk melihat dunia ya, melihat apa yang sedang terjadi di dunia ini saat ini. Kalau kalian masih nontonin konten-konten yang ya sorry to say gue bilang nggak bermanfaat ya gitu. Jadi cuman ada 2 jenis konten ya setahu gue di sosial media manapun ya. Yang pertama itu entertainment atau hiburan. Yang kedua itu edukasi. Jadi kalau kalian pilih cuman yang hiburan atau entertainment, ya sebenarnya nggak salah. Tapi kalian jangan cuman fokus di situ aja. Ya kalian kalau bisa lebih banyak itu tontonan-tontonan yang edukasi ataupun edukatif. Ya gue di sini nggak bilang kalian harus nontonin channel gue, nggak. Tapi kalau bisa usahain untuk kalian nonton channel yang ada sisi edukasinya. Kenapa? Karena kalau kalian masih terus-terusan nonton konten-konten hiburan ya semacam di TikTok kan ini benar-benar konten yang menurut gue manfaatnya itu apa? Hanya untuk menghibur. Gue rasa kalau untuk sesekali nggak apa-apa gitu. Jadi
mungkin di screen time-nya bisa di setting ya gitu. Tapi kalau misalkan kalian cuman taunya konten yang entertainment kayak gitu aja, ya aduh gue nggak tahu lagi harus gimana gitu ya. Ya gue di sini beberapa kali gue bilang juga bahwa gue itu bukan motivator, gue juga bukan guru yang mencoba mengguri orang-orang untuk sadar, bukan begitu. Tapi gue di sini hanya sharing pengalaman gue pribadi ya. Di 3 tahun yang lalu, di tahun 2022, gue resign dari kerjaan gue. Nah, saat gue resign itu, apakah gue sudah sadar? Belum, gue belum sadar. Saat itu, gue mencoba keluar untuk memulai usaha gue sendiri atau bisnis gue sendiri. Jadi gue bisa lebih enjoy dalam menjalani hidup, yang gue pikir begitu. Tapi ternyata setahun kemudian setelah gue resign dan menjalani usaha, gue makin sadar lagi dan pikiran gue ini makin terbuka lagi bahwa ada hal yang ternyata ini gue nggak sangka gitu. Gue bener-bener nggak nyangka bahwa hidup kita ini ada yang ngontrol gitu ya. Ada yang memegang kendali kehidupan kita. Bahkan ini sudah diatur saat dari kita lahir. Atau bahkan masih di dalam kandungan ibu kita, ini udah diatur guys gitu. Ya. Sudah diatur sampai saat ini. Ini bukan, konsepnya bukan Tuhan ya gitu, bukan Tuhan. Tapi ini ada sekelompok orang yang apa ya, bahasanya itu playing God lah gitu. Mereka coba untuk menguasai dunia. Ya bisa dibilang ya mungkin mereka ini adalah orang-orang yang memang gimana ya, mungkin kalian aja deh misalnya gue tanya. Kalau misalkan kalian udah punya banyak uang ya, uangnya itu bener-bener udah kayak aduh kalau bahasa di tongkrongan gua dulu itu biasanya udah nggak berseri lah uangnya gitu, udah di atas financial freedom. Jadi bahkan tuh yang apa bisa mengontrol Bank Dunia, bisa mengontrol organisasi-organisasi. Di sini sekelompok orang ini tuh yang mencoba menguasai ataupun mengontrol kita sebagai manusia. Apakah mereka manusia juga? Ya, mereka manusia juga, sama seperti kita. Tapi mereka punya power. Mereka punya power yang ya untuk orang-orang biasa seperti kita akan sulit gitu. Nah, mereka ini mainnya sembunyi-sembunyi gitu ya. Jadi ini bukan negara. Ini bukan negara semacam negara adidaya gitu yang kalian pikir Amerika mungkin atau Korea Utara. Bukan. Ini bukan negara. Tapi sekelompok orang yang udah lama banget ya, beratus tahun yang lalu itu mereka sudah punya agenda. Dan saat ini kita sudah mendekati ke agenda mereka untuk bisa sampai, yaitu era digital saat ini. Kalian mungkin bisa paham ya, era digitalisasi ini adalah era yang dimana semuanya serba digital. Ya, mulai dari identitas, bahkan uang nanti juga akan dibuat CBDC ya, kripto dan juga e-wallet gitu ya. Bahkan dari mobile banking juga udah bisa untuk melakukan transaksi jual beli yang tidak menggunakan uang fisik lagi. Nah, kemudian apalagi ya segala macamnya lah. Pokoknya semuanya itu serba digital. Nah, kenapa sih harus diarahin ya? Ini kita kayak bebek yang diarahin ke satu titik untuk ke era digital ini agar
kelompok orang ini yang banyak orang-orang itu menyebutnya sebagai elit global mencoba mengontrol kita sebagai manusia. Nah, kalau ada yang tanya, kenapa sih mereka itu mau ngontrol kita? Ngapain sih mereka kayak gitu? Emang apa untungnya buat mereka? Ya karena dari nenek moyang mereka itu sudah diwasiatkan mungkin ya hal yang seperti itu. Ya karena mereka, ya gimana ya, mungkin kita pribadi juga kalau ada di titik dimana kita udah punya uang yang banyak, apa aja bisa kita beli nih. Dan mungkin udah bosen ya, mungkin udah nggak tahu nih mau ngapain. Mau nggak mau ya kita ngontrol lah, pengen menguasai aja orang-orang lain supaya orang lain ini nggak bisa sampai di titik sama seperti kita gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini itu seperti ilusi gitu, seperti tidak ada. Padahal ketika kita udah sadar, ketika kita udah merasa bahwa kok makin kesini semuanya makin terlihat nyata gitu. Kayak itu banyak banget. Kalau misalkan dibilang cocokologi, ya gue bingung aja. Kok bisa cocokologi itu banyak banget yang pas gitu. Mereka ini mainnya itu benar-benar global ya gitu. Mereka itu mencoba untuk mengontrol seluruh dunia. Bayangin aja seluruh dunia. Jadi ini bukan lokal lagi ya, bukan Indonesia doang. Tapi seluruh dunia, negara-negara di dunia itu mereka coba untuk kontrol. Kontrol populasi ya, melalui apa? Melalui makanan, melalui ekonomi, melalui udara, banyak sekali. Banyak sekali hal-hal yang kita pikir bahkan hujan pun gitu ya. Kayak ini hujannya itu bukan lagi hujan yang alami gitu, tapi hujan yang memang buatan gitu. Jadi mungkin buat teman-teman semuanya yang masih ngerasa bahwa hidup ini masih baik-baik saja, kalian salah besar. Ya, kehidupan yang akan kita jalani 5 tahun ke depan ya, itu paling lambat ya, bisa jadi lebih cepat 3 tahun ke depan dari sekarang. Kehidupan di 10 tahun yang lalu ya, itu akan sangat jauh berbeda. Seperti apa sih perbedaannya? Ya, cara kita bekerja, cara kita mendapatkan penghasilan, dan juga transaksi, segala kehidupan itu akan berubah total di tahun 2030. Ini bukan gua sih yang ngomong kayak gini ya, tapi udah banyak banget kalian boleh cari. Jadi kalau kalian masih nggak tahu soal ini, kalian nggak perlu sih mainnya jauh-jauh banget guys, nggak perlu. Pasti kalau kalian nonton konten ini, kalian kan udah punya smartphone, kalian bisa akses YouTube, kalian bisa akses TikTok, Reels, sosial media kalian, ataupun Google lah, untuk mencari informasi ada apa sebenarnya gitu. Apa sebenarnya yang sedang diagendakan untuk hal-hal yang sangat perlu kita persiapkan. Tentu saja yang pertama, mental ini harus dipersiapkan. Kenapa? Karena untuk yang dikontrol oleh elit gembel ini bukan hanya soal isu-isu sosial, ekonomi ya, dan populasi aja, tapi juga spiritual kita ya. Kepercayaan kita itu nanti akan dikontrol. Ya kalau bisa dibilang sih ini berat sih sebenarnya, berat banget. Nah, jujur aja gue sebenarnya nggak pengen ngebahasin hal-hal yang berat kayak gini, tapi gue ngerasa
khawatirnya nanti ketika gue nggak bahas ya, ada yang ngomong ke gue nih mungkin yang kenal, Ndra, kok lu nggak ngasih tahu gue sih kalau lu tahu begini gitu. Ya gue dengan gue bikin konten kayak gini, setidaknya gue sudah menyampaikan bahwa kesadaran yang gue miliki itu udah sedikit lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang belum sadar gitu. Nah tapi kalau misalnya kalian udah ngerasa sadar, tapi kalian masih belum melakukan action untuk mempersiapkan diri menghadapi agenda elit global ini, ya kalian akan menyesal seperti yang gue bilang tadi. Nah, kita coba bahas apa sih tips and trick untuk menghadapi krisis ataupun agenda-agenda 5 tahun ke depan dari sekarang. Ya yang pertama tadi, siapkan mental kalian dan juga iman kalian. Dengan kepercayaan kalian masing-masing, jangan sampai iman kalian goyah dengan hal-hal yang belum bisa dipastikan gitu kredibilitasnya. Ya contohnya apa? Mungkin kalian bisa cari tahu, nih gue kasih keywordnya, kalian cari aja Project Bluebeam. Ya. Nah di situ itu akan mengarah ke spiritual orang-orang yang punya kepercayaan. Project Bluebeam ini juga milik elit global. Ini adalah salah satu agenda mereka juga yang saat ini sedang dipersiapkan dan sudah ada bukti-buktinya juga yang terlihat. Kemudian selain menyiapkan mental, siapkan juga diri kita dan keluarga kita agar bisa selamat. Nah, yang pertama mungkin dengan cara seperti apa? Ya kalian stop berhutang, stop membuka hutang baru. Kalau kalian masih punya hutang sekarang, segera lunasi dengan cara apapun supaya kalian mulai dari nol lagi. Jangan tambah hutang baru, jangan lagi beli-beli barang yang tidak kalian butuhkan, ya. Dan mulai konversikan harta kalian, uang yang kalian punya atau tabungan kalian itu ke dalam investasi. Ya ini udah banyak ya sebenarnya yang ngomong. Ya ngomongnya sih kripto, tapi gue di sini nggak saranin kripto. Gue lebih prefer rekomendasiin itu ke emas fisik seperti antam ya, logam mulia yang kalian pegang sendiri. Kalian pegang sendiri, jangan berbentuk digital. Nah, kalau kalian punya uang di rekening, sebaiknya sebagian besar itu kalian ambil dan konversikan ke bentuk emas fisik. Ya, sisain aja secukupnya. Yang sebetulnya ya karena kan di sini kita punya perhitungan masing-masing ya gitu. Uang cash dan uang di rekening itu secukupnya saja. Nah, kemudian apalagi hindari tempat-tempat yang padat penduduk seperti kota-kota besar. Kenapa? Karena tempat-tempat itu yang akan pertama kali menjadi sasaran empuk dari agenda ini berjalan. Seperti apa sih sebenarnya? Iya, karena kan kota-kota besar ini tuh semuanya mengarah ke smart city ya gitu. Ada CCTV di mana-mana gitu. Sementara data-data kita juga sedang dikumpulkan ya gitu. Ya mungkin udah kali ya udah terkumpul. Dengan cara kita memakai sosial media ini tuh data-data kita udah di-keep sama mereka. Buat kalian yang masih tinggal di sana ya kalian harus persiapkan gitu ya. Mungkin di next konten gue akan bahas persiapan yang lebih detail lagi, poin-poin besarnya aja gitu. Nah, kalau kalian masih memungkinkan untuk pindah ke daerah yang lebih nyaman ya dibandingkan daerah padat penduduk, lakukan dari sekarang.
Karena waktu terbaik untuk melakukan hal itu adalah saat ini. Kalau kalian menunda-nunda lagi, ya kalian sendiri yang akan nanggung resikonya. Selanjutnya, apalagi ya? Ya mungkin mulai tanam ya makanan sendiri. Seperti yang gue bahas di Off Grid Journey gitu. Gue juga sama, gue udah mulai tanam makanan sendiri gitu ya, berkebun. Nah, kenapa? Karena saat ini tuh sedang diagendakan untuk kita mengkonsumsi atau memakan kecoa, cacing, jangkrik dan lain-lain sebagainya. Itu sedang di brainwash kali ya kita ya untuk menganggap hal seperti itu adalah kemajuan gitu, kemajuan untuk kita makan kecoa. Itu it's so disgusting ya guys, it's so disgusting. Jadi menurut gue jangan sampai kalian ya kecuci otaknya gitu untuk makan makanan yang seperti itu. Jadi kalau saat ini kan kita masih bisa dibilang masih bisa bergantung ya dengan sistem-sistem yang ada gitu, karena masih saat ini tuh masih proses perkenalan, mungkin masih proses pengenalan ataupun proses edukasi dari sisi mereka untuk kita mulai memikirkan untuk konsumsi yang tadi gue bilang ya, yang hewan-hewan menjijikan itu gitu, dengan alasan krisis pangan gitu ya. Padahal ya gue nggak tahu ya, karena gue bukan ahli di bidang itu. Tapi menurut gue kalau misalkan hal seperti itu terjadi, ya kalau lu mau selamat ya lu tanam makanan lu sendiri gitu. Jangan lu bergantung untuk makanan-makanan yang disediakan oleh sistem gitu. Nah, kemudian kalian juga harus siapkan energi sendiri ya gitu. Energi sendiri seperti listrik gitu, air. Jangan bergantung. Kenapa? Karena kita tuh sebenarnya bukan dipaksa gitu. Kita bukan dipaksa, tapi kayak kita nggak ada pilihan lain gitu. Sebenarnya ada kalau kalian sadar gitu. Ya contohnya kayak gue lakuin gitu. Yang gue lakuin ya gue pelan-pelan mencoba lepas. Lepas tuh sebenarnya agak susah ya, susah banget sekarang. Tapi mungkin lebih ke mengurangi ketergantungan dengan sistem-sistem yang ada. Sistem-sistem yang buatannya yang ujung-ujungnya kalau kita observe lagi itu ya ujung-ujungnya ke elit gembel lagi. Apalagi sih sebenarnya yang menjadi kekhawatiran gitu ya, kekhawatiran diri gue. Ya awalnya gue juga sama skeptis gitu bahwa apaan sih, nggak mungkin gitu, nggak mungkin kayaknya, masa sih gitu. Tapi akhirnya gue kan orangnya tipenya itu detail oriented ya gitu. Jadi gue akan cari tahu sendiri, and you know what, ketika gue cari tahu dan yang gue temuin itu lebih menakutkan gitu dari yang gue cari tahu gitu, bahwa nggak nyangka aja gitu bahwa dunia ini separah ini gitu. Nah, jadi kalau misalkan nih memang udah ngerasa nyaman di posisi yang sekarang, mungkin di kerjaan kalian, di tempat tinggal kalian sekarang, dengan kondisi sekarang, ya alhamdulillah sebenarnya. Cuma kalian juga harus tetap aware gitu bahwa hal ini hanya tinggal menunggu waktu saja, dan gua di sini akan ngomong bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Kalau kalian udah terlanjur di comfort zone yang sekarang, kalian akan keteteran. Kalian akan keteteran menghadapi krisis-krisis yang akan terjadi beberapa tahun ke depan. Gua saat ini masih proses
masih belajar juga, cuman ya progresnya tetap ada gitu ya. Seperti ayam gua gitu ya, gua udah mulai ternak sejak gua pindah, sebulan gua pindah itu gua udah mulai bangun kandang ayam dan langsung sediain ayamnya juga untuk gua pelihara, dan alhamdulillah bertelur dan juga menetas telurnya menjadi anak ayam. Dan itu ya gue bilang progres gitu. Kalian bisa bayangin gak sih gitu betapa happy-nya gue gitu, yang cuman telur ayam sendiri dan menetas gitu sampai jadi anak ayam, itu benar-benar bikin gue happy. Dan bahkan tuh di belakang rumah gue itu gue juga ada konten ya di Off Grid Journey, kita tanam singkong, cabe gitu ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan gua ngerasa kayak seneng banget. Senangnya itu kayak, oh akhirnya gua bisa produksi makanan gua sendiri tanpa gua harus beli gitu ya. Ini benar-benar hal yang sangat menurut gua pribadi amazing ya. Kenapa? Karena kita tuh selama ini selalu beli gitu, kayak pengen goreng singkong, beli, nyari dulu gitu, padahal nggak terjamin gitu loh ya. Nggak terjamin dengan apa namanya, higienisnya, dan juga ya yang hal-hal yang mungkin bikin kita jadi berpikir ulang kalau kita tahu. Nah, apalagi ya guys, mungkin kalau untuk pembahasan yang seperti ini itu memang cukup berat ya gitu. Kalau misalkan dibahas terus-menerus ya gue juga khawatir ke diri gue gitu ya, diri gue sendiri, karena jujur aja gue juga masih sayang sama nyawa gue gitu. Nah mungkin kedepannya itu video gue ini mungkin bakal di hide gitu ya, sama gue sendiri atau mungkin juga sama pihak YouTube-nya gitu ya, karena ya kalian perlu tahu juga bahwa YouTube ini juga punya mereka juga. Hanya saja gue di sini ya mungkin kalau ada yang bilang, ya Ndra tadi lu bilang mengurangi main sosial media tapi lu sendiri main sosial media. Iya benar, lu benar. Tapi kalau gue misalkan nggak dari sosial media, contohnya kayak YouTube ini, masa iya gue datengin rumah kalian satu persatu, ngetok pintunya buat ngasih tahu gitu kan. Ya jadi gue manfaatkan aja sosial media ini untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi concern gue untuk kehidupan. Supaya apa ya, supaya kedepannya nanti gue nggak ada penyesalan bahwa gue nggak pernah ngasih tahu kok gue rahasiain buat gue sendiri sih sebenarnya hal yang kayak gini. Padahal ini perlu gue sampaikan kepada orang-orang yang memang kenal sama gue, dan ya gue juga kenal sama mereka gitu ya. Nah dan kalau memang ternyata sampai saat ini dari analytics YouTube gue gitu, gue bisa lihat bahwa mostly justru orang-orang yang gue nggak kenal yang interest dengan topik-topik seperti ini. Berarti kesadarannya itu untuk orang-orang yang memang paham gitu ya. Karena memang sulit banget buat kita untuk menjadi sadar, menjadi seseorang yang bisa melihat dunia ini dengan berpikir kritis gitu ya. Makanya kan gue bilang panggilan untuk orang-orang yang nonton video gue ini ya, nontonin konten gue di channel gue ini ya, critical thinkers. Kenapa? Karena kalau bukan orang yang pemikir kritis ya akan sulit untuk menerima gitu. Jadi baru bentar doang udah cabut, cari lagi ya. Pokoknya buat ngasih dopamin nih ke dirinya untuk terus cari konten yang memang dia butuhkan. Ya memang sesuai kebutuhan masing-masing, tapi kalau menurut gue pribadi, kalau kebutuhan kalian memang seperti itu, ya silahkan, gak ada yang maksa. Kalau kalian juga fokusnya mau jadi kaya, ya kan pasti keywordnya dicari cara cepat menjadi kaya gitu ya. Nah,
banyak tuh gitu. Jadi tergantung apa yang kita cari, apa yang kita konsumsi, bahkan apa yang kita makan juga itu yang akan masuk ke tubuh kita dan menyatu nih dengan diri kita gitu. Ya jadi mungkin buat kalian yang sampai detik ini kalian masih nonton, itu artinya kalian menyimak apa yang gua bahas, walaupun ini random banget ya, karena memang baru banget ya. Alhamdulillah akhirnya gue juga punya studio sendiri ya di kamar pribadi supaya bisa lebih enak sharing insight-insightnya. Di luar tuh sering banget hujan guys gitu, dan beberapa faktor lain yang bikin gue untuk reconsider adain di indoor juga gitu ya. Jadi lebih enak gitu ya. Makanya gue di sini namain playlist atau temanya ini Kamar Rahasia, karena ngebahasnya rahasia-rahasia dunia yang orang banyak nggak tahu gitu. Nah, ya mungkin cukup sampai segini aja ya di konten kali ini. Nanti sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Dan buat kalian yang belum subscribe, mohon bantuannya dan dukungannya untuk subscribe dulu di channel gua dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Remember who you are, your life, your choice. Thank you.